Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, orang asing atau imigran pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara sudah banyak yang datang. Pengaturan orang asing di era Jawa kuno, sudah ada yang mengatur. Pemerintah kerajaan di Jawa pun merasa perlu membentuk petugas dan sistem untuk mengatur keberadaan orang-orang asing itu. Munculnya aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dalam berbagai prasasti merupakan bukti bahwa pengaruh asing sudah diterima masyarakat Nusantara. Contohnya prasasti-prasasti dari Kutai di Kalimantan dan Tarumanegara di Jawa yang berasal dari abad ke-5. Tapi dulu belum ada penyebutan yang eksplisit tentang orang asing. Baru ada pada masa Airlangga. Selanjutnya makin sering muncul di prasasti Majapahit, kata Asri Hayati Nufus dalam webinar berjudul, Kajian Prasasti Masa Airlangga, yang diadakan Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, PAI, dalam rangka Purnabakti Arkeolog Universitas Indonesia. Raja Airlangga merupakan penguasa Kahuripan pada 1019-1042. Pada masanya, jumlah orang asing sudah banyak sebagaimana dibuktikan lewat prasasti Kamalagian, 1037. Misalnya, orang dari Kalingga, Arya, Sri Lanka, Pandikira, Dravida, Champa, Khmer, dan Remin. Sang raja pun merasa perlu menunjuk petugas untuk mengurusnya. Di antaranya ada petugas yang dinamai Juru Kling, Juru Hunjeman, dan Paranakan. Menurut Asri, tugas mereka menarik pajak dan melakukan pencatatan atau sensus terhadap orang asing. Dengan melakukan pencatatan, petugas dapat mendata tujuan kedatangan orang asing ke wilayah kerajaan. Jika orang asing datang untuk berdagang, dia akan dikenakan dua tipe pajak, yaitu pajak profesi dan pajak orang asing, kikeran. Asri menjelaskan, dari 33 prasasti yang dikeluarkan pada masa Airlangga hanya 3 yang menyebutkan keberadaan orang asing, yaitu prasasti Cane, 1021, yang menyebut istilah Paranakan, Juru Kling, Juru Hunjeman, Prasasti Baru, 1031, dan Prasasti Turun Hyang A, 1040. Asri mengartikan Paranakan sebagai petugas yang mengurus para keturunan campur. Kemungkinan orang asing menikah dengan orang Jawa, jadi perlu ada petugas yang mengaturnya. Bisa jadi mengurus pedagang keturunan campur dan menarik pajak dari mereka. Pendapat Subbaralayu, sejarawan India, bahwa kata Juru Hunjeman berasal dari bahasa Persia, anjuman yang artinya himpunan atau perkumpulan. Jadi Hunjeman ini sekelompok pedagang, terdiri dari orang Yahudi, Muslim, Kristen, Syria, atau Nasrani, dan orang Persia, Zarathustra, yang biasanya bermukim di kota-kota pesisir. Relasi Nusantara dengan Persia dan Turki orang Hunjeman pada sekira abad ke-9 hingga ke-11 telah aktif berdagang di wilayah Malabar, India, hingga wilayah Asia Tenggara. Dengan pengertian itu artinya telah ada yang mengatur para kelompok dagang kala Airlangga berkuasa. Petugas itulah yang disebutkan dalam prasasti sebagai Juru Hunjeman. Sementara untuk pendatang India yang mengatur adalah petugas bernama Juru Kling. Menurut sejarawan George Choides, Kling atau Keling adalah orang yang berasal dari India Selatan, tepatnya dari kerajaan Kalingga. Sedangkan menurut Petrus Joseph Hussoet Mulder, pakar kesusastraan Jawa kuno, Keling adalah kerajaan Kalingga yang berasal dari India Selatan. Sementara Juru Kling adalah petugas yang mengurusi orang Keling atau kelompok pedagang yang berasal dari Tamil Nadu. Masuknya aksara Pallawa ke Nusantara karena begitu banyak orang India. Selain mengatur orang dari Kalingga, Juru Kling juga kemungkinan mengatur orang India lainnya. Mereka adalah Malayala, orang Malayala, Arya, orang dari Arya, Karnataka, orang dari Karnataka, Cholika, orang dari Cholika atau kerajaan Chola, Pandikira, orang dari kerajaan Pandya, Dravida, orang Dravida, Balhara, orang dari India Utara, Gala, orang dari kerajaan Gauda, dan orang Singhala, orang Sri Lanka. Pengaturan orang asing juga menyangkut masalah pengadilan yang mengusut kasus orang asing. Pun soal larangan bagi mereka masuk ke wilayah tertentu, hal itu M3 nandakan perdagangan internasional masa Airlangga sudah ramai.
Sumber terawal yang menyinggung keberadaan orang asing adalah Prasasti Balawi, 1305, sebagaimana ditulis Heri Priswanto, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta, dalam Orang-orang Asing di Majapahit, yang termuat dalam Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaan di Luar Kota. Prasasti Balawi atau Prasasti Kertarajasa menyebutkan adanya orang dari Keling, Arya, Singhala, Karnataka, Bahlara, Cina, Champa, Mandikira, Remin, Khmer, Bebel, dan Mamba. Selain Prasasti Balawi, Kakawin Nagara Kertagama, 1365, juga menggambarkan kegiatan perdagangan yang melibatkan para pedagang asing. Suasana pasar ketika para pedagang asing melakukan transaksi dagang pun dilukiskan. Bukan hanya dalam hal perdagangan, hubungan dengan orang asing juga menyangkut kerjasama antar negara. Dalam Kakawin Nagara Kertagama disebutkan negara-negara asing dari Shankayodhyapura, Dharmanagari, Marutma, Singhanagara, Champa, Kamboja, dan Yamana. Majapahit juga mengikat hubungan persahabatan dengan Jambudwipa, Kamboja, Cina, Yamana, Champa, Karnataka, Goda, dan Siam. Keberadaan orang asing juga dicatat M. Ahwan, penerjemah resmi yang mendampingi Cheng Ho dalam Yinya Shenglan. Pada 1412, M. Ahwan menerima tugas pertama dari Kerajaan Ming untuk menemani Sang Laksamana berlayar ke banyak negeri. Dalam catatannya, M. Ahwan menyebut Majapahit dan kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Dia menyebut, kawasan pantai utara itu banyak dikunjungi oleh pedagang asing dari Arab, India, Asia Tenggara, dan Cina. Terutama orang Cina dan Arab, banyak yang menetap dan berdagang. Mereka masuk ke dalam 3 golongan penduduk Jawa. M. Ahwan mencatat, orang Arab atau penganut ajaran Muhammad, berasal dari daerah Barbar bagian barat. Kegiatannya berdagang dan menetap di Jawa. Pakaian dan makanan mereka bersih dan bagus, catatnya. Golongan kedua adalah Tangren atau Tenglang merujuk pada orang Cina. Umumnya mereka berasal dari Guangdong, Zhangzhou, dan Quanzhou. M. Ahwan merupakan orang pertama yang menyebut bahwa penduduk Jawa ada yang berasal dari Cina. Meski kedatangan orang Cina di tanah Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-6. Banyaknya orang asing yang tinggal di Jawa rupanya tak banyak mendapat penolakan. Setidaknya begitu menurut Kakawin Nagara Kertagama. MPU Prapanca menulis, pada saat kedatangan orang-orang dari negara lain, mereka disambut baik dan hangat. Itulah alasannya mengapa tanpa henti semua orang datang dari negara lain tak terkecuali dari Jambudwipa, India, Kamboja, Cina, Yamana, Annam, serta Champa, Karnataka, India Selatan, Goda, Gauri, dan Shangka, Siam, yang berangkat dari tempat asalnya dengan naik kapal bersama-sama dengan pedagang, tulisnya. Semoga video ini dapat menghibur dan memberikan wawasan Jekoners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.